Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah dengan NIM 1123101124 dari kelas MA 23 CASDM. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Halipi Hazizan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Budaya Organisasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video penjelasan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Budaya Organisasi. Dalam video ini, saya akan membahas dan memberikan komentar akademik terhadap kasus viral yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan kasir swalayan yang beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan di media sosial. Analisis ini akan saya tinjau dari perspektif budaya organisasi, khususnya bagaimana perilaku individu dalam organisasi dapat mencerminkan nilai, norma, dan budaya institusi tempat dia bernaung. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan figur akademik yang seharusnya menjadi teladan, namun justru memunculkan perdebatan publik terkait etika, sikap, dan profesionalisme. Oleh karena itu, melalui video ini, saya akan mencoba menguraikan kasus tersebut secara objektif, akademik, dan reflektif berdasarkan konsep budaya organisasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh serta menjadi bahan pembelajaran bagi bersama. Baik, untuk memulai pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum kasus yang terjadi. Kasus yang akan dibahas dalam video ini adalah peristiwa viral yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan kasir swalayan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat adanya konflik antara dosen tersebut dengan pihak kasir, yang kemudian memicu reaksi luas dari masyarakat. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang dosen, yaitu profesi yang secara sosial dipandang sebagai figur intelektual, pendidik, dan teladan moral. Oleh karena itu, tindakan yang ditampilkan tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi, melainkan dikaitkan dengan etika profesi dan citra institusi pendidikan. Dari sudut pandang budaya organisasi, kasus ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana satu perilaku individu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap organisasi secara keseluruhan. Kasus yang viral ini melibatkan seorang dosen Universitas Islam Makassar dengan kasir karyawan dengan kasir swalayan menjadi contoh konkret bagaimana perilaku individu dapat mencerminkan nilai sekaligus menguji budaya organisasi di tempat individu tersebut bernaung. Peristiwa ini tidak lagi dapat dilihat sebagai persoalan pribadi semata, karena status dosen sebagai pendidik dan intelektual membuat tindakannya memiliki makna simbolik yang lebih luas di mata masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami terlebih dahulu bahwa perguruan tinggi merupakan organisasi berbasis nilai. Berbeda dengan organisasi bisnis yang lebih menekankan efisiensi dan profit, perguruan tinggi dibangun atas dasar nilai akademik, nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Dosen sebagai aktor utama dalam organisasi perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran saja, tetapi juga berperan sebagai teladan, pembentuk karakter, dan representasi budaya institusi. Ketika seorang dosen terlibat konflik terbuka dengan kasir swalayan dan menunjukkan sikap emosional yang dinilai tidak proporsional, maka secara otomatis mengaitkan perilaku
tersebut dengan identitas dosen dan institusi tempatnya bekerja. Disinilah budaya organisasi berperan sebagai lensa untuk memahami bahwa perilaku individu tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks organisasi. Baik, jika dianalisis menggunakan teori budaya organisasi Edgar Hutchins, perilaku dosen dalam kasus ini dapat dipahami melalui 3 tingkatan budaya organisasi, yaitu artefak, nilai yang dianut, dan asumsi pasar. Pada tingkat artefak, perilaku dosen yang terekam dalam video mulai dari cara bicara, pilihan kata, intonasi suara, ekspresi emosi, bahasa tubuh, hingga caranya menyikapi konflik merupakan bentuk budaya organisasi yang paling tampak dan yang paling mudah diamati oleh masyarakat. Artefak ini menjadi sangat kuat karena divisualisasikan dalam bentuk video dan disebarluaskan secara luas melalui media sosial, sehingga membentuk persepsi publik secara cepat dan masif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak menilai budaya organisasi kampus dari visi, misi, atau slogan yang tertulis di website kami, di website resmi, melainkan dari perilaku nyata yang melihat secara langsung. Akibatnya, satu artefak negatif yang viral dapat menutupi berbagai praktik positif lain yang selama ini tidak terekspos di media sosial, dan menciptakan citra bahwa organisasi tersebut memiliki budaya yang kurang mencerminkan nilai akademik dan nilai kesantunan. Nah, di sini menurut Edgar, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama artefak. Apa sih artefak itu? Artefak adalah bentuk budaya yang paling terlihat, namun paling sulit ditafsirkan secara mendalam. Rekaman perilaku dosen secara berinteraksi dengan kasir swalayan merupakan artefak budaya organisasi. Publik menyaksikan secara langsung bagaimana dosen tersebut berbicara, menunjukkan ekspresi emosi, dan memperlakukan pihak lain yang secara sosial berada pada posisi yang berbeda. Artefak ini menjadi sangat kuat dan divisualisasikan melalui video dan disebarluaskan secara masif. Artefak ini mencakup cara berbicara dan berinteraksi, bahasa tubuh, gaya berpakaian, cara menyelesaikan konflik, sikap di ruang publik. Budaya organisasi tampak melalui perilaku, simbol, dan praktik yang dapat diamati secara langsung oleh publik. Meskipun maknanya sering kali tidak mudah ditafsirkan secara mendalam, artefak mencakup cara individu berbicara, intonasi suara, bahasa tubuh, ekspresi emosi, gaya berpakaian, cara berinteraksi dengan pihak lain, serta pola penyelesaian konflik di ruang publik. Dalam konteks kasus ini, perilaku dosen yang terekam saat berinteraksi dengan kasir karyawan merupakan artefak budaya organisasi yang sangat kuat karena terjadi di ruang publik dan disaksikan oleh masyarakat luas. Publik tidak memiliki akses langsung terhadap visi, misi, atau dokumen kebijakan internal perguruan tinggi, sehingga penilaian terhadap budaya organisasi dibangun semata-mata dari perilaku nyata yang tampak. Oleh karena itu, satu artefak negatif yang viral dapat dengan cepat membentuk persepsi bahwa organisasi memiliki budaya yang arogan, tidak empatik, atau tidak beretika. Meskipun secara normatif organisasi tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, artefak dalam hal ini menjadi wajah budaya yang paling mudah dikenali sekaligus paling beresiko merusak reputasi organisasi. Nah, dalam konteks kasus ini, perilaku dosen yang terekam saat berinteraksi dengan
kasir swalayan merupakan artefak budaya organisasi. Publik menilai budaya organisasi bukan dari visi dan misi kampus, tetapi dari perilaku nyata yang tampak. Nah, artinya satu artefak negatif dapat menutupi nilai positif organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada nilai yang dianut. Nilai yang dianut itu apa? Nilai yang dianut adalah nilai-nilai resmi yang dinyatakan organisasi seperti visi dan misi perguruan tinggi, kode etik dosen, nilai keislaman, humanisme, dan profesionalisme, prinsip keadilan, kesantunan, dan integritas akademik. Nah, dalam budaya akademik, nilai ini menuntut dosen untuk mengedepankan rasionalitas, menjaga etika komunikasi, menjadi teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. Nah, ketika perilaku dosen bertentangan dengan nilai yang dianut, terjadi ketidakkonsistenan budaya. Nah, pada tingkat nilai yang dianut, budaya organisasi tercermin dalam prinsip norma dan standar perilaku yang resmi, dinyatakan sebagai, dan diharapkan untuk dipegang oleh seluruh anggota organisasi. Dalam konteks perguruan tinggi, nilai-nilai ini biasanya dituangkan dalam visi dan misi institusi. Kode etik dosen, pedoman perilaku akademik, serta nilai keislaman humanisme. Nilai-nilai tersebut menuntut dosen tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara etika dan sosial. Dosen diharapkan mampu mengedepankan rasionalitas dalam menghadapi perbedaan, menjaga etika komunikasi dalam situasi apapun, serta menjadi teladan moral bagi mahasiswa dan masyarakat. Ketika perilaku dosen di ruang publik bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut secara resmi oleh institusi, maka terjadi apa yang disebut sebagai value behavior gap, yaitu ketidaksesuaian antara nilai yang diklaim dengan perilaku aktual. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi belum sepenuhnya diinterilasi, melainkan masih berada pada tataran normatif dan simbolik semata. Ketiga, ada asumsi dasar. Asumsi dasar itu apa? Asumsi dasar adalah keyakinan terdalam yang sudah dianggap sebagai kebenaran dan jarang dipertanyakan. Misalnya, dosen adalah figur intelektual dan moral. Setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat. Konflik harus diselesaikan secara beradab dan rasional. Asumsi ini seharusnya otomatis mengarahkan perilaku dosen, bahkan tanpa pengawasan. Namun, dalam kasus ini, asumsi dasar tersebut tidak tercermin dalam tindakan, yang menunjukkan bahwa nilai budaya belum sepenuhnya terinternalisasi. Lebih dalam lagi pada tingkat asumsi dasar. Budaya organisasi berakar pada keyakinan paling mendasar yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu diperdebatkan. Dalam dunia akademik, asumsi dasar ini mencakup keyakinan bahwa dosen adalah figur intelektual dan moral, bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat tanpa memandang posisi sosialnya, serta bahwa konflik harus diselesaikan secara beradab, rasional, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Asumsi-asumsi ini seharusnya secara otomatis membimbing perilaku dosen, bahkan ketika tidak ada aturan tertulis atau pengawasan langsung. Namun ketika tindakan dosen di ruang publik justru menunjukkan perilaku yang emosional, merendahkan pihak lain, atau tidak mencerminkan sikap akademis, hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa asumsi dasar tersebut belum benar-benar tertanam dalam kesadaran individu. Dengan kata lain, budaya belum berubah menjadi keyakinan personal yang mengarahkan tindakan secara refleks.
Ketidaksesuaian antara artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar dalam kasus ini menunjukkan adanya budaya organisasi yang belum terintegrasi secara utuh. Organisasi mungkin telah memiliki nilai-nilai leluhur secara formal, namun belum berhasil menanamkan hingga ke tingkat asumsi dasar pada anggotanya. Akibatnya, perilaku individu masih sangat dipengaruhi oleh emosi sesat, tekanan situasional, atau kebiasaan pribadi, bukan oleh kesadaran budaya organisasi yang matang. Dalam konteks perguruan tinggi, kondisi ini sangat beresiko karena dosen bukan hanya representasi institusi, tetapi juga figur panutan yang perilakunya menjadi rujukan moral bagi mahasiswa dan masyarakat. Nah, secara keseluruhan, analisis budaya organisasi menurut Edgar Hutchins dalam kasus ini menegaskan bahwa penggunaan budaya tidak cukup hanya dengan merumuskan visi, misi, dan kode etik, tetapi harus dilanjutkan dengan proses internalisasi yang konsisten dan berkelanjutan hingga nilai-nilai tersebut menjadi asumsi dasar yang hidup dalam diri setiap organisasi. Tanpa internalisasi tersebut, organisasi akan terus menghadapi resiko terjadinya perilaku penyimpangan yang, meskipun dilakukan oleh satu individu, dapat mencoreng citra dan kredibilitas institusi secara keseluruhan. Dalam konteks kasus ini, perilaku dosen yang terekam kamera dan tersebar di media sosial merupakan artefak budaya yang langsung dinilai oleh publik. Masyarakat tidak melihat dokumen visi misi kampus, melainkan tindakan nyata yang terjadi di ruang publik tersebut. Pada tingkat yang dianut, perguruan tinggi pada umumnya menjunjung tinggi nilai kesantunan, rasionalitas, penghormatan terhadap sesama, serta etika akademik. Nilai-nilai biasanya tertuang dalam kode etik dosen dan pedoman perilaku Civitas Academica. Namun, kasus ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara nilai secara formal yang dianut organisasi dengan perilaku aktual anggotanya. Nah, ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan budaya di mana nilai hanya berhenti sebagai slogan, belum sepenuhnya terrealisasikan dalam tindakan. Lebih dalam lagi, pada tingkat asumsi dasar, terdapat keyakinan bahwa dosen adalah figur intelektual dan moral yang mampu mengendalikan emosi, bersikap adil, dan menyelesaikan masalah secara bijaksana. Asumsi ini seharusnya menjadi panduan otomatis dalam setiap situasi, termasuk etika menghadapi permasalahan kecil dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika asumsi dasar ini tidak tercermin dalam perilaku, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi belum benar-benar membentuk karakter individu secara mendalam. Dalam perspektif budaya organisasi, perilaku dosen dalam kasus ini juga dapat dipahami sebagai lemahnya mekanisme kontrol sosial budaya. Budaya organisasi yang kuat seharusnya mampu mengarahkan perilaku anggota tanpa harus diawasi secara langsung. Nilai dan norma yang telah tertanam akan menjadi pengendali internal. Ketika kontrol ini lemah, individu lebih mudah bertindak berdasarkan emosi sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan organisasi. Nah, selain itu, dosen dalam budaya organisasi perguruan tinggi memiliki peran sebagai simbol organisasi. Artinya apa? Artinya, yang dilakukan oleh dosen akan dipersepsikan sebagai cerminan institusi dan profesi akademik secara keseluruhan. Oleh karena itu, konflik yang terjadi bukan hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak citra institusi, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan stigma negatif terhadap dunia akademik.
Dalam era media sosial, dampak budaya organisasi menjadi semakin nyata dan cepat. Perilaku individu dapat direkam, disebarkan, dan dinilai oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Hal ini membuat batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Dosen sebagai anggota organisasi harus memiliki kesadaran bahwa identitas profesional melekat pada dirinya, bahkan ketika berada di luar kampus. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya proses internalisasi budaya organisasi. Internalisasi budaya organisasi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi awal atau penandatanganan kode etik, tetapi harus diperkuat melalui keteladanan pimpinan, pembinaan berkelanjutan, serta sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. Jika budaya organisasi hanya bersifat administratif, maka nilai tidak akan hidup dalam perilaku sehari-hari. Nah, dari sisi manajemen organisasi, pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjadikan kasus ini sebagai bahan pembelajaran organisasi, bukan semata-mata untuk menghukum individu, tetapi untuk merefleksikan apakah budaya organisasi yang ada telah benar-benar membentuk perilaku etis dan dewasa pada seluruh sivitas akademika. Respon organisasi terhadap kasus ini akan menentukan apakah budaya organisasi bersifat reaktif dan reflektif. Secara keseluruhan, ditinjau dari perspektif budaya organisasi, kasus dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan kasir karyawan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai budaya akademik dengan nilai perilaku individu. Kasus ini menegaskan bahwa budaya organisasi bukan sekedar konsep teoritis, tetapi realitas hidup yang tercermin dalam tindakan nyata. Perguruan tinggi sebagai organisasi berbasis nilai dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk dosen dan sivitas akademika yang matang secara etika, emosional, dan sosial. Dalam perspektif budaya organisasi, pimpinan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi nilai. Kasus ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran organisasi, bukan hanya untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk seluruh sivitas akademika. Organisasi perlu memastikan bahwa budaya tidak hanya disosialisasikan, tetapi juga diinternalisasi melalui keteladanan, pembinaan, dan penegakan etika secara konsisten. Nah, dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya internalisasi budaya organisasi dapat berdampak besar terhadap reputasi institusi. Di era media sosial, perilaku individu dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik dan membentuk opini kolektif. Ketika perilaku seorang dosen dinilai tidak mencerminkan nilai akademik dan nilai etika sosial, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut dapat menurun. Hal ini dapat merugikan citra kampus. Hal ini tidak hanya merugikan citra kampus, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan mahasiswa, calon mahasiswa, dan masyarakat terhadap kualitas moral dan budaya organisasi perguruan tinggi. Kasus dosen UIM Al-Ghazali dengan kasir swalayan bukan sekedar persoalan individu, melainkan refleksi dari tantangan budaya organisasi dalam institusi pendidikan tinggi. Analisis berdasarkan teori Edgar Hutchins menunjukkan bahwa pembangunan budaya organisasi tidak cukup hanya dengan merumuskan nilai dan aturan formal,
tetapi harus dilanjutkan dengan proses internalisasi nilai yang konsisten dan berkelanjutan melalui keteladanan, pembinaan, etika, serta penguatan kesadaran moral. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, kampus perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada penguatan budaya organisasi. Salah satu rekomendasi kebijakan yang penting adalah memperkuat program internalisasi nilai dan etika dosen secara berkelanjutan. Tidak hanya melalui sosialisasi kode etik, tetapi juga melalui pelatihan etika profesi, workshop budaya akademik, dan forum refleksi nilai yang melibatkan seluruh dosen. Nah, rekomendasi kebijakan berikutnya adalah memperkuat peran pimpinan kampus sebagai role model budaya organisasi. Pimpinan tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus secara konsisten menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kampus dalam setiap situasi. Sebagai kesimpulan, ditinjau dari perspektif budaya organisasi, kasus dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan Kasir Swalayan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai budaya akademik dengan nilai perilaku individu. Kasus ini menegaskan bahwa budaya organisasi bukan sekedar aturan tertulis atau slogan institusi, melainkan tercermin nyata dalam sikap dan tindakan anggota organisasi di kehidupan sehari-hari. Perguruan tinggi sebagai organisasi berbasis nilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa budaya akademik tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan melalui keteladanan, pembinaan, dan konsistensi perilaku. Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi cermin dan pembelajaran bagi seluruh organisasi pendidikan untuk memperkuat budaya organisasi yang beretika, humanis, dan bertanggung jawab secara sosial. Demikian penjelasan ujian akhir semester mata kuliah budaya organisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.